meja ginek yang bisa dipisahin itu, potong. Maksudnya yang bagian kaki awaskan karena dia harus di tepi. Tapi kalau kamu punyanya tempat tidur biasa, kan nggak mungkin digergaji. Ya, nggak mungkin digergaji. Jadi pasennya, misalnya ini tempat tidur kan pasennya mungkin di sini ya, kepala di sini, kaki di sini kan gitu ya. Kamu kalau misalnya di situ space-nya agak banyak, ayo Bu, badan Bu, lagi Bu, ingat gak boleh diapa-apain, ya. Lagi Bu, maju lagi Bu, terus, ya, lagi Bu, dikit lagi Bu, sampai kelihatan tali pusat. Habis itu apa? Longgarkan tali pusat. Ya, habis itu kita longgarkan tali pusatnya dan putus. Ya, putus. Keluar di atas tali pusatnya. Ulangi ya. Bu, badan Bu, lagi Bu, kalau ada mulusnya yang buang badan Bu. Ya, lagi sampai terlihat tali pusat. Ya, maju lagi Bu, dikit lagi Bu. Oke, tarik nafas panjang Ibu. Lalu kita longgarkan tali pusat. Yuk, daftar teknik berikutnya. Pegang bagian pangkal paha atas menggunakan kedua ibu jari dan sakrum bayi menggunakan keempat jari lainnya. Lihat ya. Pegang bagian paha dengan ibu jari. Ini ya. Lalu pegang bagian sakrum, punggung bayi, bokong dengan 4 jari lainnya. Jadi bukan begini. Ngerti nggak? Ngerti ya? Prinsipnya adalah pegang paha dengan ibu jari, lalu pegang daerah sakrum dengan menggunakan 4 jari lainnya, pegang yang mantap. Ya, jadi jangan begini megangnya. Ya. Paham ya maksud saya ya? Jadi harus dipegangnya, tadi ingat bayi licin. Ya, jadi harus dipegang yang mantap. Yuk lanjut. Biarkan lengan lahir dipotong satu demi satu. Jika lengan pertama lahir, angkat bokong ke arah perut ibu agar lengan kedua lahir sepotong. Oke. Nah, satu lagi. Angkat sedikit, dorong satu lagi. Jadi ini kita sifatnya bukan narik, hanya megangin aja. Megangin aja, Bu, megang lagi Bu, gitu. Ya. Lalu Setelah nampak suboccipito bokong setelah hiperlordosis. nampak suboccipito, bokong. Saya jadi bingung, suboccipito bokong. Suboccipito. Suboccipito kan ini. Occiput kan ini. Berarti subnya sebelum occiput ini. Bokong. Jauhan ya. Setelah tampak suboccipito, terus Bokong hiperlordosis ke arah perut ibu. lihat ya. Kita dari sini tadi biarkan nah, biarkan kita sedang cengkram, biarkan bokong ini lahir, Bu. Ayo Bu, kedan lagi Bu. Iya Bu, lagi sedikit lagi. Setelah suboccipito nampak ya, arahkan bokong dengan gerakan hiperlordosis ke arah perut ibu, begitu ya? Yuk, 1, 2, 3. Ngerti? Saya ulangi ya. Yuk. Saya dari awal ya. Ya, biarkan ibu menerapkan
semua. Longgarkan, lalu setelah itu pegang bokong dengan cara ibu jari menempel di paha, 4 jari lain mencengkeram sakrum dengan mantap. Arahkan ke arah bawah tapi tidak ditarik. Ayo Bu, ngedet lagi Bu, terus Bu, lagi Bu. Ya, setelah nampak suboccipito, arahkan bokong ke atas dengan gerakan hiperlordosis. Itu brah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kenapa? Bahu depan sudah lahir. Jadi gunanya untuk mengeluarkan bahu belakang. Nah, dari mana kita tahu bahu depan, bahu belakang, Bu? Bahu yang ada di atas itu bahu depan. Jadi kalau posisi bayinya misalnya nih, kan gini ya. Kalau bahunya misalnya begini, ini bahu depan, ini bahu belakang. Jadi bahu yang ada di atas itu bahu depan, tidak melihat kanan kiri. Ya, bahu yang ada di bawah itu bahu belakang. Paham? Ya. Defender atau klasik itu dipakai kalau misalnya si bahu nih, ini kan begini posisinya, bahu depannya udah lahir, bahu belakangnya nyengsol, belum lahir, baru kita pakai defender, bukan pakai drag lagi. Sampai sini ngerti nggak? Paham? Ya, cak tekniknya gimana? Biarkan bokong lahir sampai terlihat tali besar. Sama ya, ayo Bu, geden Bu. Lalu? Longgarkan tali pusat. Ya, tarik nafas Bu. Yuk. Biarkan bokong lahir sampai terlihat scapula. Scapula, tulang belakang. Tulang tingkat, sorry. Tampak bahu belakang lebih tinggi dari bahu depan. Yes, bahu belakang lebih tinggi dari bahu depan. Maksudnya adalah gini, benar. Maksudnya lebih tinggi, lihat bahu depannya sudah lahir. Jadi kan yang bahu belakang ada di atas, belum lahir, makanya disebutnya lebih tinggi. Ngerti bahasanya ya? Nah, lalu tangan Pegang pergelangan kaki bayi dengan salah satu tangan penolong, disesuaikan dengan arah perut bayi. ya. Kalau perut bayinya ada di sini, ini kan ke arah sini perut bayinya. Berarti kita megangnya pakai tangan kiri. Kalau perut bayinya ada di sini, berarti kita megang pakai tangan kanan. Ngerti nggak sampai sini? Paham ya? Nah, ini kan udah lahir nih bahu depan ya. Nah, megang kaki bayi selama pertolongan persalinan sungsang, yang paling aman itu ada di pergelangan kaki. Jadi bukan di betis, bukan di lutut, apalagi di paha. Susah. Megangnya di pergelangan kaki bayi. Lalu setelah itu kita bisa masukkan jari telunjuk atau jari tengah, tapi kalau saya sih pribadi lebih nyaman jari telunjuk di tengah-tengah kaki. Nih, begini. Jadi bukan dirapetin begini. Kenapa kok nggak begini? Licin. Takutnya malah terlepas nanti kaki bayinya. Gitu ya. Jadi dipegangnya dengan dijepit ya kalau kayak gini. Apa namanya? Dijepit ya, betul ya. Jadi jari jempol di luar, jari tengah di luar, jari telunjuk yang ada di tengah-tengah pergelangan kaki bayi. Paham nggak sampai sini kira-kira? Itu adalah pegangan paling aman. Ya. Lalu setelah itu apa lagi? Dengan tangan tersebut, tarik ke arah atas, arah perut ibu untuk melahirkan bahu belakang bayi yang terletak lebih tinggi. Ya, kan tadi bahu depannya udah lahir ya, gitu kan? Bahu depan sini ada, nah gitu ya. Nah, bahu depannya kan sudah lahir nih, sementara bahu belakangnya kan masih tinggi, gitu kan? Nah, kita tarik ke arah perut ibu sampai bahu belakang ini lahir. Ngerti kan? Paham nggak? Paham. Paham. Sekali lagi ya. Ya. Ya, kalau gini kita nggak usah di depan, di sini kita bisa. Bu, lagi Bu, dorong, geden Bu. Ya, tarik nafas panjang Ibu, longgarkan tali pusat.
biarkan lahir sampai skapula kampak. Kita lihat, oh perutnya gini ya. Perutnya di arah sini berarti kita pegangnya begini. Lalu setelah itu kita jungkitkan ke atas untuk mengeluarkan bahu belakang. Kan nanti pakai maudicial. Jadi memang sampai segini. Jangan kamu usahakan tarik sampai kepalanya keluar. Putus nanti. Ya. Jadi memang menariknya hanya sampai mengeluarkan bahu belakang. Coba sekarang kalau arahnya ke sini. Gitu ya. Nah, ya Bu, ngeden lagi Bu. Ya, yo, ngeden Bu. Ya, longgarkan tali pusat, lalu kita arahkan ke sini, bahu di belakangnya belum lahir. Nah, ngerti kan nih? Paham? Kamu akan makin ngerti kalau udah melihat Muller. Yang berikutnya. Oh, maksudnya begitu. Ya, sampai sini ngerti? Ngerti. Lanjut ke Muller nih. Ingat, hanya sampai mengeluarkan bahu dan sudah leher. Jangan dipaksakan mengeluarkan kepala. Kepala nanti pakai maudicial. Gitu ya. Yuk, masuk lagi bayinya. Muller nih. Pegang pergelangan kaki bayi dengan salah satu tangan kita, sama dengan salah satu. Sama dengan defender ya. Ya, Bu, Muller ya Neng, yang sekarang Muller ya. Ya, Bu. Ngeden Bu. Ya, tarik nafas. Ngeden Bu, lagi Bu. Ya. Tarik nafas panjang. Ya, Bu, ngeden lagi Bu. Sekarang bahu belakangnya yang lahir duluan. Bahu depannya yang sok. Ya, ini kan bahu belakang. Ya kan? Nah, berarti kita pegang begini terus Dengan tangan kanan, tarik ke arah bawah arah anus ibu untuk melahirkan bahu depan bayi yang terletak lebih tinggi. ya. Kalau tadi mengeluarkan bahu belakang itu kita tarik ke atas, sekarang karena bahu belakangnya sudah lahir mau ngeluarin yang atas kita tarik ke bawah. Ngerti kan bedanya sekarang? Ya, lebih jelas ya Deventer sama Muller. Ya, terarah aja. Ya, jadi bahu belakangnya ini. Sip. Yuk, ngeden Bu. Lagi Bu, yang kuat Bu, ngedennya Bu. Setelah tampak tali pusat, longgarkan tali pusat. Yuk, lagi Bu, sedikit lagi Bu. Ya, berarti bahu belakang yang lahir ya, bahu depannya Bu. Nah, karena kita mau mengeluarkan yang ini, ya kan, bahu depannya belum lahir, kita tarik ke bawah. Ngerti nggak? Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk Deventer dan Muller. Iya, sama sampai leher. Deventer, Muller, lopset cuma sampai leher. Kepala semua mau disini. Iya, tariknya cross silang, ya. Jadi kalau misalnya lihat sini, kalau misalnya yang belum lahir itu bahu belakang ya. Kalau bahu belakang yang ini yang belum lahir, kan intinya ke arah perut ibu, tidak disebutkan kiri dan kanan kan? Cuman biasanya dia silang dengan arah bahu, karena agak lebih mudah. Ya, jadi kalau yang ini yang bahu depan yang lahir saya, yang ini yang belum. Tadi bahu belakang kan? Ya. Nah, ini kan bahu depannya sudah lahir, bahu belakangnya belum, tapi ada di sini kan? Berarti kita pegang kaki ini lalu arahkan ke sini. Intinya ke perut ibu tapi agak nyerong. Sekarang putar arah. Kalau misalnya bahu depan yang lahir ini, ya kan, yang lahir yang ini, lalu kita mau mengeluarkan bahu belakang, berarti kita nariknya ke sini kan? Itu mah logis ya. Ya. Sekarang bahu depan. Kalau bahu depannya berarti yang belum lahir yang ini bahu belakang yang sudah lahir, berarti kan kita nariknya ke sini. Paham ya? Kalau misalnya yang ditukar posisi ini bahu belakangnya yang sudah lahir yang ini, bahu depan yang ini belum lahir, berarti kita ke sini. Paham nggak? Nah, ada pertanyaan lagi untuk Deventer dan Klasik? Ya. Perutnya ke sana, kita beri tangan kanan. Kalau perutnya ke sini, tangan kiri. Sama. Muller sama Deventer itu bedanya cuma narik bawah, narik atas doang sebetulnya. Gitu. Karena yang dikeluarkan bahu yang berbeda ya.
5. Ya, offset. Ya, ke atas. Ayo, Neng. Posisi ibu jari tangan. Oh, yuk Bu, sebentar dulu saya. Ya Bu, badan Bu. Ya, lagi Bu. Terus Bu. Tali pusat yang akhir. Ya. Posisi ibu jari tangan penolong Iya. di atas sacrum bayi dengan 4 jari lainnya di paha atas. Tadi ingat nggak Brah gimana cara megangnya? Kalau Brah, ibu jari di paha, 4 jari di sacrum. Kalau lobset dibalik, ibu jari yang di sacrum, 4 jari lain yang megang paha. Bisa? Iya. Nah, ini megangnya harus pakai handuk. Kenapa? Nanti mau diputer bayinya 180 derajat. Licin, Neng. Takutnya pas lagi muterin tangan kita kepleset malah membuat luka bayi. Makanya diusahakan pakai kain. Sekarang ngerti ya kenapa kainnya jangan yang terlalu tebal, jangan yang terlalu besar. Terlalu besar malah ribet, terlalu tebal malah jadi nggak kepegang. Karena muterinnya harus mantap, tapi jangan terlalu berlebihan. Tenaga kuli jangan dikeluarin semua. Ya, ya, lanjut Neng. Putar bayi 180 derajat sambil arahkan bayi ke arah sumber jalan lahir ke bawah. Sampai posisi bayi akhirnya menjadi lengan posterior berada di simfisis depan atau anterior. Gunakan bahan tenun untuk memegang kaki bayi agar tidak licin. Ya, ini lalu kalau posisi, jadi lihat Neng, kurang lebihnya begini. Kalau posisi bayinya seperti ini, rata gitu ya, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Yang ini ke sini, yang ini jadi ke sini, kan 180 derajat. Kalau yang ini ke sini lagi 360 derajat namanya kalau kayak begitu, ya. 180 derajat itu kalau yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nah, kalau posisinya tadi yang dibilang bahwa lengan bawah menjadi di dekat simfisis 180 derajat kan? Iya. Yang di simfisis jadi dekat anus, yang dari anus dekat simfisis gitu. Ya, caranya kan kita pegang secara begini. Bahasanya begini sebetulnya. Kujamkan ke arah bawah dengan lembut. Ya, berarti dia agak ditarik ke arah bawah tapi lembut. Ya, ditarik ke arah bawah lembut sambil bukan tarik puter bukan. Muter itu hanya boleh sekali saja sebetulnya, bukan yang dibolak-balik. Kalaupun perlu dibolak-balik hanya sekali, udah nggak boleh lebih, takutnya melukai bayi. Mending kalau kulitnya doang yang lecet, kalau organ internalnya bagaimana? Itu yang dikhawatirkan. Nah, sifatnya nanti untuk membantu mengeluarkan tangan yang menjungkit itu. Jadi cara muternya begini. Sambil lihat ya gerakan tangan saya. Sambil dibawa ke bawah, sambil diputer. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Lagi ya. Nah, ya. Sambil agak ditarik ke arah bawah dengan lembut sambil diputar. Kalaupun butuh sekali lagi, begini, itu sudah lebih dari cukup. Paham sampai sini? Yang berikutnya apa langkahnya? Bantu kelahiran dengan cara menelusuri siku dan lengan bayi seperti bayi seolah mengusap wajahnya. Oke, sekarang gini, kembali lagi ke yang segini aja Bu. Ya, sip. Saya hanya akan sekali putar ya Neng, ya. Tangannya kan menjungkir, masih agak dalam lagi, jadi agak susah kita tarik. Makanya kita bawa ke bawah dulu, gitu ya. Ya, lalu kita putar sambil agak kita putar sambil agak ditarik ke bawah. Nah, gitu kan? Yang lahir mana? Lengan ininya belum. Ya, tadi usapkan tangan ke arah muka bayi seolah-olah mengusap mukanya sendiri. Caranya, kalau seperti ini, jangan ditarik ke arah lihat dulu ya,
begini ya. Tangan kita agak narik di sikut bayi, terus seolah-olah ini mengusap mukanya sendiri. Ngerti nggak? Iya, jadi jari kita diselipin di daerah sikut bayi gitu. Jadi sikutnya kan begini posisinya kan. Nah, kan kebayang nggak lihat? Kan? Ini tangan jangan dikeluarin ke depan ke sini. Jangan langsung ke sini, tapi dibawa ke arah muka seolah-olah dia mengusap mukanya sendiri. Caranya ini ya. Nah, berarti ingat nanti mah ini teh ketutupin, nggak terbuka. Keren sekali abdomennya bisa dibuka ya. Jadi kita harus bisa meraba-raba, merasakan, oh ini kayaknya sikut bayi nih. Lalu ditekuk, kalau nanti saya jelasin kayak di luar ya. Tapi kalau di dalam dia akan begini. Kita, oh ini kayaknya sikut, bawa ke, oh ini ke muka bayi. Gitu. Jadi kalau di luar kurang lebih kayak gini. Nih, kan tangannya begini tadi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita raba-raba, oh ini kayaknya sikut nih. Nih lihat jempolnya begini. Jadi jangan sok ditarik ke sini gitu. Takutnya fraktur. Gitu ya. Jadi seolah-olah jadi jempol kita taruh di sikut bayi, ini kayaknya sikut bayi, terus agak dibengongin sedikit seolah-olah dia mengusap wajahnya sendiri. Bu, kalau yang sebelah sini gimana? Sama. Misalnya dia begini, berarti tangan kita yang masuk yang ini. Ngerti nggak? Ya. Kalau yang ini yang menjungkit, berarti tangan kita yang masuk yang ini. Ditelusuri, gitu kan ya? Ditelusuri, terus cari sikutnya, bengkokin seolah-olah mengusap mukanya sendiri. Bu, dua-duanya hiji-hiji. Sampai sini ngerti lobster? Diputarnya berapa kali? Usahakan sekali aja. Makanya sambil ditarik biar segera keluar gitu tangannya. Bu, ternyata pas giliran ditarik begitu ya, qadarullah tangannya dua-duanya ikut turun. Rezeki. Ngerti nggak maksud saya? Jangan dimasukin lagi dan manuver berikutnya harus mengeluarkan tangan. Jangan. Kan memungkinkan kan terjadi kan? Ya. Ketika misalnya ketika misalnya pas kita putar gitu ya, pas kita putar begini, tahu si tangannya keluar dua-duanya, ya rezeki. Tinggal mau show berarti kalau kayak gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu untuk offset? Sorry. Ada mana? Kita keluar. Ya, Mauricio next. Masukkan tangan kiri penolong ke dalam vagina melewati bawah perut bayi sehingga posisi bayi berada di atas tangan kiri penolong. Bayi seolah menunggang kuda. Nah ini khasnya Mauricio, bayi seolah menunggang kuda. Jadi tangan kiri kita ya, udah nggak pakai anduk ya, udah nggak pakai anduk. Kalau sebelumnya lobset udah nggak pakai anduk. Jadi tangan kiri kita masuk ke sini. Ya, masuk di antara kaki bayi, masuk ke dalam vagina, mencapai ke area muka bayi, seolah-olah bayi ada di atas kita seperti menunggang kuda. Lanjut nih. Letakkan jari manis dan telunjuk pada maksila dan jari tengah di kotak kanina. Ya, lihat. Letakkan jari manis diletakkan jari manis dan telunjuk pada maksila dan jari tengah di kotak kanina. Fosa kanina itu semacam lubang ya. Daerah fosa kanina itu kalau saya tidak salah semacam lubang yang ada di pinggir-pinggir sini nih. Fosa kanina itu, ya. Jadi sebetulnya boleh begini. Ya, begini. Jadi kita di dalam, ingat di dalam gak akan kelihatan nanti mah. Jadi kita yang kira-kira pas tangan kiri masuk, nyari hidung yang pinggirnya lah kurang lebih. Ya, di sini, ngerti nggak? Jangan di sini, pesek anak orang nanti. Ini ya. Dan membahayakan, takutnya tulang hidungnya patah. Jadi di sini, kurang lebihnya di sini. Boleh dua, tadi kan yang disebutin 3 jari ya. Boleh 2 jari juga seperti ini bisa.
Gitu. Bu, agak susah. Yang ini nempel dikit, Bu, boleh. Tapi sudah, yang jempol jangan ikutan lagi. Susah. Ya. Paham nggak sampai sini? Nah, saya masuk lagi ya. Saya mencari hidung bayi. Bayi diletakkan di atas tangan kiri seolah-olah seperti menunggang kuda, gitu ya. Lalu setelah itu saya mencari ya pinggir hidung lah fossa canina. Coba nanti silakan browsing fossa canina adanya di mana. Kalau saya nggak salah adanya di sekitar sini. Kalau ini kan zygomatikum, tulang pipi. Kalau fossa canina di sini kurang lebih. Ya. Nah, dah terus. Tangan kanan mencengkram tengkuk bahu bayi dan jari tengah mendorong oksipital sehingga kepala fleksi. Ya. Nah, kan gini nih. Tadi kan si jarinya ada di sini ya. Ya kan, yang di dalam tangan kiri. Sekarang tangan kanannya berarti tadi jari telunjuk dan jari manis ya. Bener nggak? Ya. Jari telunjuk dan jari manis mencengkeram bahu, lalu jari tengah mendorong oksipital. Betul kan? Tangan kanan mencengkram tengkuk bahu bayi dan jari tengah mendorong oksipital. Ya, berarti tangan kanan megang bahu. Kalau jari tengahnya harus di sini, berarti kan yang megang bahu jari telunjuk dan jari manis. Iya. Kalau enggak begini boleh. Intinya jari tengah ada di oksipito atau suboksipito. Ya, oksipito itu kan ini. Ubun-ubun kecil kan? Berarti ada di bawahnya. Begini terus begini. Lalu si jari tengah mendorong oksipito supaya si kepalanya agak fleksi. Fleksi itu kan dagu mendekati ke dada ya. Terus Bawa kepala bayi ke arah bawah sampai terlihat suboksipito. Dengan koordinasi tangan kanan dan kiri penolong, secara hati-hati angkat badan bayi ke arah perut ibu hiperlordosis. oke, yuk. Nah, Neng lihat baik-baik ya, Mauricio. Tangan kiri masuk ke dalam vagina. Kamu boleh sambil begini kok. Ini saya biar kelihatan aja. Tangan kiri masuk ke dalam vagina, lalu jari telunjuk dan jari manis mencari atau jari tengah mencari fossa canina, lalu menempatkan di situ ya, menempatkan di fossa canina. Lalu bayi seperti menunggang kuda. Tangan kanan mencengkeram bahu dengan posisi jari tengah ada di suboksipito. Kalau oksipitonya sudah bisa kelihatan di oksipito, tapi kalau belum di suboksipito. Lalu dorong oleh jari tengah si kepala agar kepala menjadi fleksi. Boleh dibantu dengan yang di dalam. Jadi dia agak nunduk. Lalu setelah itu tarik ke arah bawah. Setelah itu lahirkan dengan hiperlordosis. Mauricio, saya ulangi ya. Ya. Tangan kiri masuk ke dalam vagina, lalu jari telunjuk dan jari tengah mencari fossa canina. Tangan kanan mencengkeram bahu dengan jari tengah mencari suboksipito. Lalu dorong suboksipito dan dibantu dengan tangan yang ada di dalam agar bayi menjadi fleksi. Lalu tarik ke bawah pelan-pelan oleh kedua tangan, lalu hiperlordosis. Itu Mauricio.